Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Mungkin banyak dari kita yang sudah hafal, tapi pernahkah kita benar-benar merenungkan makna yang terkandung di dalamnya? Ayat kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255 adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran, karena di dalamnya terkandung penjelasan lengkap tentang keesaan dan kekuasaan mutlak Allah. Yuk, kita kupas tuntas bersama arti dan makna dari setiap kalimatnya, agar kita tidak hanya hafal di lisan, tapi juga meresap di hati. Mari kita mulai dengan arti pertama. Pertama, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kalimat ini adalah fondasi tauhid. Ini adalah penegasan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada yang lain. Dia Al-Hayyu, yang maha hidup. Kehidupannya abadi, tidak berawal dan tidak berakhir, berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Dan Dia juga Al-Qayyum, yang berdiri sendiri dan terus-menerus mengurus segala urusan makhluknya. Alam semesta ini, dari galaksi terbesar sampai atom terkecil, semuanya berada dalam genggaman dan pengaturannya. Tanpa pengawasannya, hancurlah segalanya. Jadi, saat kita mengucapkan kalimat ini, kita sedang mengakui bahwa hidup kita, rezeki kita, dan segala urusan kita sepenuhnya bergantung pada Allah. Kedua, tidak mengantuk dan tidak tidur. Bayangkan sejenak, kita sebagai manusia butuh istirahat, butuh tidur. Saat kita tidur, kita tidak sadar dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi Allah, Dia maha sempurna. Rasa kantuk sedikit pun tidak pernah menyentuhnya, apalagi tidur. Ini menunjukkan betapa sempurnanya pengawasan Allah terhadap seluruh ciptaannya. Setiap detik, setiap saat, Dia selalu terjaga, mengawasi, dan mengatur alam semesta tanpa pernah lalai sedikit pun. Ini memberikan kita rasa aman yang luar biasa. Kita bisa tidur nyenyak di malam hari karena tahu bahwa Sang Pencipta kita tidak pernah tidur dan selalu menjaga kita. Ini adalah bukti kasih sayangnya yang tak terbatas. Ketiga, kepunyaannya, apa yang di langit dan di bumi. Coba lihat sekeliling kita, gunung yang menjulang, lautan yang luas, bintang-bintang di langit, bahkan diri kita sendiri. Semua ini adalah milik Allah. Kepemilikan Allah itu mutlak. Kita hanya dititipi harta, jabatan, keluarga, semuanya hanya amanah darinya. Saat kita menyadari hal ini, hati kita akan menjadi lebih lapang. Kita tidak akan sombong saat diberi kelebihan, dan tidak akan putus asa saat diuji dengan kekurangan. Karena kita tahu, semua ini hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kesadaran ini membebaskan kita dari belenggu cinta dunia yang berlebihan, dan membuat kita lebih fokus pada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu beribadah kepadanya. Keempat, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Di hari kiamat kelak, saat semua manusia kebingungan dan ketakutan, tidak ada seorang pun, bahkan para nabi dan malaikat, yang bisa memberikan pertolongan atau syafaat kepada orang lain tanpa izin dari Allah. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan Allah. Tidak ada perantara, tidak ada orang dalam, semua tunduk di bawah kehendaknya. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan syafaat adalah dengan meraih ridho Allah melalui iman dan amal saleh selama kita hidup di dunia. Ini mengajarkan kita untuk hanya berharap dan meminta pertolongan kepada Allah semata. Kelima, Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu.
Dia tahu apa yang sudah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang, dan apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan, dia tahu apa yang kita sembunyikan di dalam hati. Tidak ada satupun yang terlewat dari pengetahuannya. Ini bisa menjadi pengingat sekaligus sumber ketenangan. Menjadi pengingat agar kita selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Karena Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Dan menjadi sumber ketenangan. Karena kita yakin bahwa setiap takdir yang Allah tetapkan untuk kita, baik yang kita suka maupun tidak, didasari oleh ilmunya yang sempurna, dan pasti mengandung kebaikan. Keenam, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Arti ini menegaskan keterbatasan ilmu manusia dibandingkan dengan ilmu Allah yang tak terbatas. Semua pengetahuan yang kita miliki, dari teknologi paling canggih hingga penemuan ilmiah, itu semua hanyalah setetes dari lautan ilmu Allah yang Dia izinkan untuk kita ketahui. Ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Semakin kita belajar, seharusnya semakin kita sadar betapa sedikitnya yang kita ketahui. Jangan pernah merasa sombong dengan ilmu yang kita miliki, karena semua itu adalah karunia dari Allah. Sikap inilah yang akan membuka pintu ilmu-ilmu baru bagi kita. Ketujuh, kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Para ulama memiliki beberapa penafsiran tentang makna kursi di sini. Ada yang mengartikannya sebagai lambang kekuasaan dan keagungan Allah. Ada juga yang mengartikannya secara harfiah sebagai pijakan kaki arsy Allah. Apapun maknanya, poin utamanya adalah untuk menggambarkan betapa luar biasanya kekuasaan dan keagungan Allah. Jika kursinya saja sudah meliputi langit dan bumi yang begitu luas, bagaimana dengan zatnya? Sungguh, akal manusia tidak akan pernah sanggup membayangkan keagungan Allah yang sebenarnya. Ini membuat kita merasa kecil di hadapannya, dan semakin mengagungkan namanya. Mengurus dan memelihara langit dan bumi beserta seluruh isinya sama sekali tidak membebani Allah. Baginya, itu adalah hal yang sangat ringan. Kedelapan, dan Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Ini sekali lagi menunjukkan kesempurnaan, kekuatan dan kekuasaannya. Lalu ditutup dengan dua namanya yang agung, Al-Aliyu, yang Maha Tinggi. Kedudukannya di atas segala sesuatu, dan Al-Azim, yang Maha Agung. Keagungannya tak tertandingi oleh apapun. Ini adalah penutup yang sempurna, merangkum semua sifat keagungan dan kekuasaan Allah yang telah disebutkan sebelumnya. Subhanallah, teman-teman, begitu dahsyatnya makna yang terkandung dalam satu ayat ini. Ayat kursi bukan sekedar bacaan pengusir jin atau pelindung sebelum tidur. Lebih dari itu, ia adalah deklarasi keimanan kita. Dengan membacanya, kita memperbaharui pengakuan kita akan keesaan, keagungan dan kekuasaan mutlak Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ini menunjukkan betapa besar keutamaannya. Jadi, mari kita ubah kebiasaan kita. Jangan hanya membaca ayat kursi dengan cepat, tanpa penghayatan. Cobalah untuk membacanya perlahan, resapi setiap kalimatnya, dan biarkan maknanya meresap ke dalam hati. Jadikan ayat kursi sebagai sumber kekuatan, ketenangan, dan pengingat akan kebesaran Tuhan kita. Semoga dengan memahami maknanya, iman kita semakin kokoh, dan kecintaan kita kepada Allah semakin bertambah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian, agar semakin banyak yang bisa merasakan keagungan ayat kursi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.